Perkenalkan, nama saya Denta Pinastika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai berpikir alternatif dan kreatif melalui bahasa dan sastra Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan pendidikan di dunia maupun di Indonesia berkembang begitu pesatnya. Dengan perkembangan tersebut, siswa diajak untuk lebih berpikir secara alternatif dan kreatif. Akan tetapi, pada zaman sekarang masih banyak siswa yang kurang mampu berpikir kreatif dan alternatif. Padahal, untuk menghadapi tantangan zaman modern tersebut membutuhkan adanya keterampilan berpikir dan keterampilan dalam menerapkan pengetahuan yang tidak hanya sekedar pengetahuan konseptual semata. Dengan adanya perkembangan pendidikan yang begitu pesatnya, dapat memunculkan adanya kurikulum baru yang dapat membantu siswa untuk lebih berpikir kreatif dan alternatif. Pada penerapan kurikulum 2013, khususnya akan mendorong 6 perubahan yang dapat membawa atau melakukan banyak perubahan. Dalam kurikulum 2013 ini, mengajak siswanya untuk lebih aktif dibandingkan dosennya dalam pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas. Contohnya seperti kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan secara wajib. Hal tersebut dapat mengembangkan karakter siswa. Selain itu, pembelajaran di dalam kelas yang mengajak siswanya lebih aktif dari dosen, hal tersebut dapat membuat siswanya lebih berpikiran secara kreatif karena dapat mengungkapkan ide-ide yang ingin disampaikan oleh siswanya. Kurikulum 2013 ini juga menekankan siswa dengan metode pembelajaran 5M. Pembelajaran 5M ini yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikannya. Selanjutnya, pada bagian pertama ini, dosen awalnya mengenalkan materi secara singkat agar siswanya dapat memahami pelajaran yang ingin disampaikan atau yang ingin dilakukan pada pembahasan di kelas. Selanjutnya, siswa menentukan objek nyata yang ingin diamati. Objek itu dapat berupa teks, eksposisi, maupun artikel. Objek yang diamati nantinya sebagai bahan tulisan dan pembicaraan yang nantinya disampaikan oleh siswanya sendiri. Jadi siswa akan dari pengamatan tersebut akan menimbulkan sebuah karya yang nantinya akan dibahas oleh siswanya sendiri. Lalu melakukan pengamatan teks tersebut dapat membuat siswanya mengidentifikasikan apa yang ada di dalam teks tersebut seperti rancangan penulisannya dan bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Dari pengamatan tersebut nantinya akan memunculkan masalah-masalah yang dapat dibahas pada bagian bertanya. Bagian selanjutnya yaitu menanya. Pada bagian ini ini masih berhubungan dari proses mengamati, di mana siswa setelah mengamati teks tersebut nantinya akan menimbulkan persepsi-persepsi dan akan memunculkan pertanyaan yang ingin dipahami oleh siswanya. Jadi dari adanya persepsi-persepsi itu akan menimbulkan sebuah yang dimana nantinya akan dijawab oleh siswanya sendiri dapat dibantu dengan guru maupun teman-teman lainnya. Selanjutnya, pada bagian ketiga yaitu mengeksplorasi, di mana siswa diajak untuk mencari dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
yang ia temui dengan cara berdiskusi atau mengumpulkan informasi melalui contoh-contoh atau berita-berita di dalam sebuah berita dalam sebuah koran atau teks. Pengolahan informasi tersebut sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul selanjutnya, yaitu mengasosiasi. Pada bagian ini, siswa dengan mengeksplorasi informasi yang didapat, nantinya akan menimbulkan sebuah ide. Dari hal ini, informasi-informasi itu nantinya diolah dan dapat menimbulkan sebuah karya atau penemuan-penemuan yang baru, yang nantinya dapat siswa identifikasikan sendiri isi dari apa yang dia peroleh. Pada bagian selanjutnya, yaitu mengomunikasikan, di mana siswa mempublikasikan karyanya bisa dengan cara mempublikasikan atau mempresentasikan hasil karyanya, serta mendiskusikan hasil karyanya kepada siswa-siswa lainnya, sehingga hal tersebut dapat membuat siswa saling menilai hasil karya teman-temannya. Dalam hal ini penerapan 5M tersebut mengajak diharapkan guru dan siswa dapat bekerja sama sehingga menghasilkan kelas yang kondusif dan nyaman. Selain itu, materi yang disampaikan akan terkesan lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswanya. Karena siswa diajak untuk ikut aktif dan memahami kemampuan ikut aktif dalam setiap pembelajaran. Dengan adanya model pembelajaran, diharapkan guru juga dapat memahami kemampuan siswanya dari adanya karya yang dibuat oleh siswanya. Untuk menerapkan metode ini juga diperlukan kesadaran guru bahwa siswa akan menghadapi tantangan yang lebih besar dan tidak mudah. Oleh karena itu, dorongan kerjasama antara guru dan siswa harus berjalan dengan baik agar nantinya tercipta kelas yang menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih.